Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 9 SMP Santo Yosef Don Bosco. Materi kita hari ini bab 1 subtema B, beragama sebagai tindakan atas karya keselamatan Allah. Selamat pagi dan salam jumpa untuk kita semua. Semoga di pagi ini kita tetap dalam keadaan sehat dan dalam berkat Tuhan. Anak-anak ibu, sebelum memulai pelajaran, terlebih dahulu ibu tetap mengajak anak didik kami untuk selalu menjaga protokol kesehatan dimanapun berada. Ingat, yang pertama, 2, jangan lupa untuk mencuci tangan jika sudah pulang ke rumah agar kuman atau virus hilang. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, anak kami mampu menjelaskan makna hidup beragama. Lalu yang kedua, anak kami mampu menjelaskan hal-hal baik yang diperoleh jika manusia menghayati hidup beragama yang baik dan benar. Lalu yang ketiga, anak kami mampu menyebutkan hal-hal negatif yang ditimbulkan jika manusia tidak menghayati nilai-nilai hidup beragama dengan benar. Lalu yang keempat, anak kami mampu menjelaskan macam-macam ungkapan beragama yang ada di tengah masyarakat. Yang kelima, menjelaskan ajaran gereja tentang agama dan beragama menurut Injil Lukas bab 18 ayat 9 sampai 14. Lalu yang keenam, membuat doa permohonan demi kerukunan hidup beragama di Indonesia. Mari kita berdoa sebelum memulai pelajaran. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa, pencipta semua umat manusia dan alam semesta. Engkau menghendaki semua umat manusia bahagia dalam rumah-Mu. Sudilah Engkau membimbing semua putra-putrimu, meskipun dengan cara dan di tempat yang berbeda-beda. Bantulah kami untuk lebih memahami dan menghayati ajaran agama kami dan menjadikannya sebagai pedoman hidup sehari-hari, agar dapat memperoleh keselamatan sekarang dan selama-lamanya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak ibu, apa itu agama? Agama adalah ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Pengertian agama menurut Dr. Franz Dahler bahwa agama adalah hubungan manusia dengan suatu kekuasaan yang lebih tinggi daripada dia, dari mana dia merasa bergantung dan berusaha mendekatinya. Berarti dia yang dimaksud di sini adalah manusia. Di bawah ini 5 unsur yang dapat kita temukan pada agama-agama adalah yang pertama, jemaat. Jemaat itu adalah umat beragama sendiri. Maksudnya mereka di sini dipersatukan bukan hanya atas inisiatif atau upaya para anggota, tapi Tuhan sendirilah yang mempersatukan mereka. 2 adalah tradisi. Tradisi yaitu ajaran yang diteruskan secara turun-temurun. Nah, ajaran ini biasanya mengandung 3 bidang. Yang pertama, ajaran keselamatan, yang kedua ajaran moral, dan yang ketiga ajaran ibadat. Yang ketiga adalah ibadat. Ibadat di sini adalah kegiatan manusia. Walaupun ibadat ada dalam setiap agama, namun justru dalam ibadatlah nampak perbedaan antara agama. Ada yang melihat ibadat sebagai pertemuan antara Allah dan manusia. Ada juga yang membatasi ibadat pada ungkapan ketakwaan dan saling mengukuhkan iman. Lalu yang keempat adalah tempat ibadat. Bahwa setiap agama jelas memiliki tempat ibadat, memiliki juga sebutan dan ciri yang berbeda-beda antara satu agama dengan agama lainnya. Nah, tempat ibadat inilah dipandang sebagai tempat yang dikhususkan
bagi pertemuan dengan Tuhan. Tempat ibadat ini juga dipandang sebagai tempat yang suci. Lalu yang kelima adalah petugas ibadat. Sebenarnya petugas ibadat itu suci karena ibadat yang dilayani olehnya bersifat suci. Dalam hal ini ada perbedaan-perbedaan besar antara para petugas ibadat dari berbagai agama. Anak ibu, sekarang mari kita dengarkan alasan mengapa manusia menganut agama. Yang pertama, manusia menemukan jawaban. Artinya di sini, manusia sering menghadapi berbagai pertanyaan-pertanyaan. Artinya di sini, pertanyaan ini sangat sulit dipecahkan oleh kemampuan akal budi manusia. Karena banyak pertanyaan inilah, maka manusia menemukan jawaban dalam agama. Kedua adalah mencari perlindungan. Manusia dalam hidupnya kerap kali merasa tidak berdaya. Atas ketidakberdayaan manusialah yang mendorong mereka meminta perlindungan terhadap kekuatan lain yang lebih hebat itu, yaitu perlindungan kepada Tuhan. Yang ketiga, meneguhkan tata nilai. Kita tahu pengalaman-pengalaman manusia berhubungan dengan individu maupun kelompok. Dari pengalaman itulah akhirnya manusia menyadari bahwa yang baik dan yang benar harus dilakukan, sedangkan yang jahat dan salah harus dihindarkan. Melalui agama, segala nilai yang baik dan benar itu dihayati sebagai yang dikehendaki Allah, sedangkan yang jahat dan salah itu dianggap berlawanan dengan kehendak Allah. Maka manusia yang baik adalah mereka yang melakukan yang baik dan benar. Lalu yang keempat, memuaskan kerinduan akan masa depan yang lebih baik. Dalam kehidupannya, manusia seringkali menemukan adanya kekacauan, adanya penderitaan, adanya sakit, adanya bencana. Hasil permenungan dan dialog dengan Allah menghantar manusia pada pemahaman tentang surga, atau istilah lain disebut dengan kerajaan Allah, serta pemahaman tentang kebalikannya, yakni neraka. Akhirnya konsep tentang surga dijadikan harapan masa depan, sedangkan neraka dijadikan hal untuk dihindari. Sekarang, mari kita perhatikan 6 agama yang diakui negara kita Indonesia. Gambar yang pertama, gambar yang kedua, gambar yang ketiga, mari kita lihat. Yang keempat, mari kita perhatikan dengan seksama. Kita perhatikan gambar yang berikut. Gambar yang terakhir, mari kita perhatikan. Aku, carilah nama setiap tempat ibadat. Contoh apa tempat ibadat agama Islam, Protestan, Katolik ya. Lalu setiap agama apa nama kitab sucinya. Lalu setiap agama juga apa-apa saja yang menjadi hari raya besar dari setiap agama yang diakui di Indonesia. Lalu yang keempat, siapa nama pendiri dari setiap agama yang diakui di Indonesia? Boleh kamu kerjakan dengan baik dan benar di buku latihan. Anak-anak ibu sekarang boleh buka kitab suci, yaitu teks kitab suci yang mau kita baca, Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Dari teks di atas bahwa Yesus mengkritik orang-orang Farisi, para pemuka agama dan juga ahli Taurat karena mereka seringkali merasa hidup keagamaannya lebih baik dibandingkan orang lain. Mereka menyombongkan dirinya dan menganggap orang lain hidup agamanya lebih rendah. Beragama yang benar harus didasarkan pada keyakinan bahwa Allah telah mencintai manusia. Allah adalah sumber cinta, Allah adalah sumber penyelenggaraan kehidupan, sehingga hidup beragama hendaknya mengarah pada hubungan yang semakin dekat dan mendalam dengan Allah. Kita harus benar-benar mendalami ajaran agama kita, sehingga kita tidak jatuh pada pemahaman yang dangkal dan setengah-setengah. Kita juga harus bersikap kritis dalam menyikapi pandangan agama sendiri atau agama orang lain, dengan mengutamakan kehendak Allah sebagai ukuran kebenaran, sehingga kita dapat bersikap rendah hati di hadapan Allah dan sesama. Nah, hidup beragama yang benar
menuntut kita untuk menjalankan dan menerapkan agama kita dalam hidup sehari-hari. Ingat, agama harus dipahami, agama harus dihayati dan dilaksanakan. Sekarang, marilah kita rileks, duduk dengan tenang, memejamkan mata. Mari kita hening. Anak-anakku yang terkasih, untuk membantu meningkatkan hidup beragama, simaklah dan renungkanlah dengan baik cerita berikut. Anak-anak yang terkasih, hidup beragama yang benar menuntut kita untuk menghayati dan untuk melaksanakan agama kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita sudah menjalankan hidup agama kita dengan benar? Apakah ajaran agama menjadi penuntun hidup kita sehari-hari? Marilah kita renungkan semua itu dalam hati kita. Sekarang, bukalah mata kalian secara perlahan-lahan. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat dalam meningkatkan hidup beragama kita. Sekali lagi, diharapkan tugas yang pertama tadi bahwa kita dari 6 agama kerjakanlah itu. Lalu tugas yang kedua, siswa kami diminta membuat doa dengan tema kerukunan hidup beragama. Nah, sesudah selesai, mari kita tutup dengan doa. Kita mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, kami sudah selesai belajar, semoga kami semakin menunjukkan siswa yang baik lewat ajaran agama yang kami yakini. Dan semoga kehidupan seluruh dunia juga semakin lebih baik berkat ajaran agama yang kami yakini masing-masing. Demi Kristus Tuhan kami, Santo Yohanes dan Bosco pelindung yayasan kami, doakanlah kami. Santo Yosef pelindung sekolah kami, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.